puasa 1 bulan lamanya. Kita habis weekend, jadi kita segar. Alhamdulillah ya. Segar semua. Termasuk bintang tamu kita yang pertama, seorang diva tanah air, di mana kabarnya dia ini menjadi korban. Oke, berat lapanan. Menjadi korban dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan karyawan. Siapa? Dipanggil oleh Ambiar. Ini dia Ashanti. Jujur, saya bingung ya. Orang itu Makin kayak ABG ya. kalau duitnya habis digelapin, apalagi triliunan, harusnya sedih. Ini kok happy-happy banget. Bun, kok bisa sih? Gimana sih, Kok Bunda? bisa Ya sih Allah. terjadi hal itu? 2M loh Bun, itu bukan uang kecil Bun. Itu masih dalam perhitungan masih berjalan malah. Ya Gitu. Allah. Tapi ya mungkin memang lagi dapet cobaan aja ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan buat naik kelas. Amin. Amin, amin. Betul. Ingat, bentuk rezeki itu bukan hanya pertambahan, tapi juga pengurangan. Pengurangan orang yang bikin kita puyeng. Betul. Ya kan? Jadi Yang kalau toxic King. betul. Kelas. Dalam kehidupan Anda kalau ada orang-orang yang bekerja bersama Anda yang memusingkan atau membuat Anda menjadi gitu, lebih baik Anda hempaskan. Mengganggu ke hati, mengganggu ke jiwa. Betul. Bunda Ashanti, kamu semua ucapkan terima kasih. Kita akan lihat cerita Ashanti mengalami penggelapan dana sebesar 2 miliar dan kabarnya akan terus bertambah karena masih terus dihitung oleh mantan karyawan. Silakan Kak. Geger. Lika-liku kehidupan Ashanti tengah menjadi sorotan publik lantaran berbagai masalah yang tengah dihadapinya. Setelah mengaku menutup 15 gerai usahanya yang menjadi pertanyaan publik, Ashanti hadir dengan kabar jika mantan karyawan kepercayaannya telah melakukan penggelapan dana senilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Ashanti mengaku sempat tidak percaya dan ikut menduga Mas Anang lah yang memakai dana tersebut loh Sobat Ambiar. Aduh, sang mantan karyawan mendadak berkoar-koar ke sana kemari yang akhirnya membuat Bunda Ashanti melakukan pers conference dan menjawab semua tudingan sang mantan karyawan. Lantas gimana ya cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Jadi Mas Anang yang menggunakan uang-uang Jangan, itu dosa aku. Nggak, tapi kan aku juga kayak gitu tuh karena Belum dapat jawaban gitu. Mbak ini bilang bahwa disuruh sama bapak gitu. Oh, dia bilangnya begitu. Oke, Ya. sekarang Berani sekali. kronologi awalnya tuh gimana tuh? Kronologi awalnya itu memang ini kan kejadian Mei. Akhir tahun kemarin itu aku kan punya yayasan Hermansyah itu yang tempat kalau misalnya aku jual baju atau apapun pre-love tuh itu uangnya buat amal. Jadi itu nggak pernah dipegang kecuali aku memang mau nyumbang. Iya. Nah pada saat aku minta perinan tuh kayak kok lama ya diminta perinan. Tapi aku nggak ada pikiran sama sekali karena kan amal ya uang amal gitu. Dia tahu gitu. Terus pas akhirnya setelah 3 bulan dia prinin ada uang kayak keluar dari situ tuh aku lupa, aku takut salah nominal berapa keluar, berapa ratus gitu ya. Terus tapi masuk lagi. Masuk lagi itu uang pas aku masuknya 2 hari setelah aku minta perinan itu. Terus aku bilang kenapa? Iya maaf kemarin ada salah. Padahal itu PT semua loh, itu semua PT ya rekeningnya. Maaf kemarin aku kekirim ke ini PT gini-gini. Saking gak punya pikiran macam-macam, oh ya udah penting uangnya ada gitu kan. Dari situ aku cuma tek tapi enggak lah kayak gitu. Nah pada kejadian bulan Mei itu tiba-tiba aku ditelepon sama adalah pokoknya sesuatu, terus aku ditanya sama ada manajer aku dan lain-lain nanya, ini kenapa ada uang keluar pertama tuh 800 juta sama, biasa kan mungkin dia kecil-kecil. Nah terakhir nih mungkin lagi ada yang mau dia beli atau apa nggak tahu, 800 sama 600 apa 500 sorry Di aku. telepon. Ya ada, bukan di telepon, tiba-tiba pokoknya ada uang keluar segitu. Terus aku tanya, nah Mas Anang itu lagi apa tuh? Ini Hair rambut. transplant. Hair transplant. Aku tanya terus kan lagi berdarah-darah gitu. Aku tanya, Mbak ini siapa yang suruh keluarin uang ini?
Bapak Bun gitu. Hah? Dia bilangnya Buat bapak. apa? Bapak. Tuh tantangannya Bapak. Bapak buat apa gitu kan. Orang kita uang-uang sama-sama, kerja sama-sama. Nggak terbuka sama Bunda. Nggak terbuka. Ya aku ada sedikit shock ya. Tapi aku mau nanyain Mas Anang kan kita nggak bisa juga ke suami langsung dia lagi berdarah-darah apa tuh kayak nggak tega kan. Oh, lagi recovery nyut-nyutan kepala. Alah, kasihan banget. Nah, jadi aku nggak nanya. Nah jeda 2-3 hari itu yang salah. Jeda 2-3 hari itu mungkin dia jadi ya udah ketahuan aku tahu. Tapi mungkin dia masih mikir Bunda akan percaya atau enggak gitu. Akan nanyakah ke suaminya atau apa ya dia kan pasti aku nanya. Cuma aku nunggu momen. Jadi kalau misalnya dia tanya aku ngerampas apa-apanya dia harusnya dari aku tahu itu uang keluar. Aku ambil aja semua biar dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku biarkan semua barang-barang dia pulang ke rumah atau apa gitu. Lalu aku lagi nonton konser Boyz II Men baru berapa lagu. Aku ditelepon sama orangku, Bunda jangan shock ya, pulang sekarang. Itu yang ambil tuh dia. Sorenya tuh masih ngopi sama Siapa Bun aku. yang ngomong gitu Bun? Manajer aku ada. Jadi yang aku udah habis dari Senayan ngopi sama dia, masih ngopi sama dia loh. Masih dia mukanya tapi agak pucet memang udah di situ. Terus aku nonton konser dia pulang. Nah dari situlah ketahuan, udah. Aku tanya Mas ya pas dia duduk itu, Mbak ada keluarga yang sakit kah? Nanya masih begitu kali Mas. Masih. Adakah kamu apa misalnya ada yang kena penyakit parah sampai harus keluarin uang sebesar itu gitu. Berarti Bunda udah tahu bahwa bukan Mas Anang gitu. Iya udah tahu tapi aku tuh masih nggak nyangka dia akan ternyata uangnya buat ini itu masih kayak coba cerita dong please gitu kasih aku reason yang bikin aku tuh maafin kamu Itu masih gitu. belum nembak ibaratnya yuk cerita Ya, yuk gitu iya. kan. benar. Dia tetap diam. Nggak ada katanya, nggak ada. Terus uangnya buat apa? Diem, nggak ngomong, nggak minta maaf, nggak apa, diem 1000 bahasa gitu. Akhirnya suaminya kita panggil, suaminya lah yang kayak bersimpuh gitu. Terus aku bilang, mas berdiri deh. Aku bilang, aku nggak mau kayak gini ya gitu. Udah akhirnya suaminya yang minta maaf, suaminya yang semua, istrinya enggak. Ya terus? Ya Oh udah. dia jadi gimana? Dia dengan mimik wajah yang bersalah atau wajah yang Enggak, ya bersalah enggak, ya gimana juga enggak sih. Diem aja gitu. Diem aja. Suaminya bilang apa waktu Oh iya dia gini-giniin istrinya, buat apa Bun uangnya Bun? Kayak di apa? dipaksa digezer-gezer gitu Ya, ya? Iya. buat apa Bun uangnya Bun? Kenapa Bun? Nah gitu-gitu, dia diem aja. Dia benar-benar diem gitu. Kenapa nggak Bunda jedokin? Tata bisa kena beda. Nanti aku kena ini aja, aku nggak apa-apain. Aku nggak ada kekerasan ke dia, aku nggak ada apa-apa ke dia aja kan. Bun, maaf aku mau nanya. Tadi Bunda tuh waktu nonton konser Boyz II Men ditelepon sama timnya Bunda yang Mas Haris lain, namanya, kan? ya. Mas Haris. Sebel banget aku Tadi sama Bunda Dari. bilang Mas Haris tuh, Bun pulang sekarang. Ternyata orangnya dia nih yang melakukan hal tersebut. Yang diduga melakukan tanda penggelapan dana. tangan, Iya. yang ambil uang Nah semua. Mas Haris itu tahu dari mana dan punya bukti dari Jadi di mana? perjalanan dari ngopi Ya. sampai ke pulang, dicek kan 3 hari yang aku masih memikir suamiku yang nyuruh tanda tangan tuh Mas Haris ngecek dong ke Bener apa kemana, enggak ke gitu ya. bank, ke apa, dicek semua sampai dia pun nggak mau salah kan. Begitu udah baru di perjalanan itu kan pulang sama Mas Haris dari Senayan karena aku harus nonton konser. Ditanya, ini buktinya nih kamu yang ngambil gini dan ini tanda tangan. Ada transferan ini, gitu ya Bun? Ini bukan tanda tangan Bapak. Dugaan memasukkan tanda tangan. Tekan dugaan memang udah kan makanya ditahan dia karena udah ini. Terus dia Sekarang jawab ditahan Bun. ditahan. Terus dia coba jawab iya saya gitu. Akhirnya ada statement, iya saya. Sobat Ambiar, nama Haris disebut. Tadi Bunda Ashanti bilang Haris itu timnya Manajer, juga ya. iya. Yang mengabarkan bahwa ternyata inisial A lah yang menjadi pelaku, terduga pelakunya. Nah Ayu ini, ya kesebutin namanya, oke lah ya. Ayu ini mengaku kalau Haris karyawannya Bunda Ashanti meminta asetnya Ayu untuk pertanggungjawaban. Oke. Kita lihat dulu ya. Ya. Ya Allah jahatnya. Bun, dia Ini mengaku lucu nih. kalau Haris itu meminta dia untuk menyerahkan Oke. aset-asetnya. Itu Iya. betul. Ini kan dari yang aku dudukin tetap gak jawab-jawab kan. Aku tanya, Mbak tolong dong jawab buat apa uangnya. Tetap gak mau jawab. Ya aku harus bawa ke kantor polisi dong. Iya. Ya kan daripada kita takutnya nanti. Karena di situ ada aku, Mas Anang sama 2 orang lagi. Kan dia bilang 15 orang padahal enggak. Di ruangan itu cuma ada berempat. Yang lain tuh emang itu kan kantor. Jadi ada yang lantai 1, di lantai 2. Dan ada CCTV ya Bun. Ada CCTV semua. Udah Mas Anangnya emosi ya. Oh Mas Anang diem aja. Mas Anang tuh
dia diem aja. Udah dong, dia nggak jawab-jawab. Ya kan kita juga bingung ya kalau dia nggak jawab iya. Buntu. Terus aku tanya, ini kan rekening PT ada 4 kan. Aku bilang, mana rekening PT gini. Dia serahkan semua yang rekening-rekening itu. Karena memang itu milik perusahaan. Udah, terus aku bilang, ya Riz bawa ke Polres apa Polsek, aku lupa lah itu ya. Dibawa ke sana. Di perjalanan suaminya katanya ngeraung-ngeraung kayak, ampunin. Terus apa kalau ke siapa, Bun? ke Mas Haris, karena dianterin ke Mas Haris ke polisi. Kalau aku karena ditanya nggak jawab, dia juga nggak ada apa ya, kalau orang kan Rasa bersalah atau apalah ya. Aku janji, ya udah Bun. Tidak ada itikat. Ya apalah gitu, dia nggak ada, sedingin itu. Dibawa ke polisi sampai 1-2 jam juga nggak mau gitu, dianya nggak mau karena dia maunya, suaminya maunya coba deh Pak kita selesaikan secara kekeluargaan dulu katanya. Oke, kita ke rumah kamu kalau gitu. Jadi bikin suratnya yang pergi orangku cuma 3 orang. Rumah dia tetangga kan rapet-rapet. Iya. Kalau misalnya diintimidasi Lu ya bisa misalnya. teriak ya. Dan keluarganya juga ya pasti walaupun jam 1 malam ya ada keluarganya juga kan gitu ya. Bikin surat dia yang bikin, ada videonya, dia yang tanda tangan, dia minta bahwa ini rumah saya, mobil saya sama perhiasan saya, ini jaminannya deh gitu. Nanti baru kita setelah hitungan selesai kita bahas cicilannya gimana kan gitu ya. Iya. Itu semua dia yang tulis. Oke. Bun, tapi itu ada bentuk videonya kan ya? Ada. Kalau untuk surat sendiri kan memang itu akhirnya dibikin di rumahnya karena atas dasar ya sudah kekeluargaan kalau nggak mau Supaya dibawa kan nggak mau ditahan kantor polisi. kantor polisi. Pindahlah ke rumah bikin Iya. surat aja supaya kekeluargaan. Iya. Itu Bunda tahu sebelumnya bahwa Haris ngabarin nggak Bun ini? Kabarin, Bun boleh mereka suaminya mau ngasih jaminan. Aha. Dia minta untuk gak ditahan. Ya bagi aku daripada aku nahan seseorang yang mendingan uangku ya ada yang balik kan gitu ya. Iya. Ya udahlah aku pikir udahlah ya udah nggak apa-apa. Jadi jaminannya apa, Bun? Jaminannya waktu itu rumah, mobil sama perhiasan. Tapi ya memang mungkin nggak bisa membayar mungkin cuma berapa gitu ya. Tapi bagi aku kan itu adalah niat Pertanggungjawaban. baik. Pertanggungjawaban. Tapi akhirnya kita balikin lagi karena kita merasa kayak ya lu jualin aja, lu bayar aja ke kita, masa kita yang megang surat-surat Aset, itu. iya, Ya kamu betul, aja jual dulu, nanti kalau udah ada cicil ke kita gitu. Iya. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ini dia sebuah artikel. Ashanti heran mantan karyawan yang jadi tersangka malah lapor baik dan gugat 100 miliar. Maksudnya gimana sih ini teh maksudnya? Kok malah ngegugat? Aku nggak ngerti ya Udah maksudnya. maling, meres juga gitu ya. Ya gara-gara apa menggugat itu? Jadi dari Mei itu aku menutupi aibnya Mbak ini supaya ya maksud aku emang tipe yang apapun kejadian gitu aku emang nggak suka blow up juga Ya, kan. ya, ya, Udahlah gitu toh dia mau bayar. Tiba-tiba bulan lalu dia keluar sama pengacaranya mau melaporkan aku tuh macem-macem gitu. Banyak banget gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Wah. Yang digugat apa aja Bun? Mohon maaf. Aduh aku nggak ngerti deh karena aku belum dapat panggilan juga sih. Jadi aku nggak terlalu ngerti apa yang dilaporin. Pokoknya muncul mulu lah. Ketika ada gugatan itu sampai angka 100 miliar, sempat ada komunikasi sama suaminya lagi nggak? Dia pergi ninggalin suaminya. Yang pergi ninggalin suami siapa, Kata, Bun? ya aku kan, mereka keluarga ini kan tinggalnya di dekat rumahku di Cinere. Jadi ada berita bahwa dia udah keluar dari rumah ninggalin suami dan anak-anaknya itu 2-3 bulan yang lalu. Gitu. Karena memang waktu itu yang ngasih kejaminan tuh suaminya, mertuanya juga gitu. Yang ngejamin dia gitu. Oh berarti suaminya nggak tahu apa yang terjadi berarti ya, Bun ya? Nah, aku nggak ngerti nih, aku nggak ngerti karena kan suaminya bilang nggak tahu. Tapi sekarang orang tuanya mbaknya ini keluar bilang suaminya yang begini begitu ya itu urusan keluarga mereka juga. Aku nggak mau tahu juga ya intinya. Intinya lu bayar aja deh uang gue mana balikin gitu ya, Bun ya. Ya kalau aku disuruh tanya mau dia ditahan atau dia nyicil ke aku pasti lebih pengen dia cicil aja ke aku bayar atau apa. Tapi sekarang kan udah terlambat semua, dia yang buka aibnya sendiri. Kita dulu mikir kasihan anak-anaknya dong kalau sampai jejak digital ini keluar. Bun gitu ini kan. dia sampai podcast gitu, Bunda Kemana-mana. nggak hubungin dia atau dia nggak ada hubungin? Ngapain? Oke baik. Bunda sampai sekarang nggak tahu alasan. Kalau dia benar, sebelum kuasa hukumnya Madia Warawiri Show di TV, datang ke aku. Karena pengacaranya yang pertama tuh baik, nggak ngasih dia cara ini. Minta maaf ke Bunda. Ayo, apa yang mau kamu
Mediasi Mas ya? Mediasi, mau nyicil kamu apa. Akhirnya mundur pengacaranya yang pertama. Sekarang pengacaranya yang kedua. 100 miliar tiba-tiba ya. Sampai sekarang Bunda masih belum tahu alasannya kenapa dia melakukan ini semua. Gak mau tahu juga sih, buat aku itu gak penting. Gak mau tahu. Ada satu kata, ada pengakuan Ayu melakukan ini semua. Katanya karena satu kata, hilaf. Mungkin mereka melakukan audit, tapi memang di situ juga saya ada kesalahan juga, ya kan. Di awal juga saya bilang saya ada kesalahan, saya salah. Sekarang uang masuk ke rekening saya, ya udah pasti saya ada khilafnya gitu. Jadi tercampur dengan uang pribadi lah mungkin gitu ya. Iya. Ini ada. Tercampur masuk dana ke rekening pribadi. Tanggapannya Bunda. Ini adalah data baru, makanya aku jadi punya 4 laporan. Karena kan yang aku bahas tuh sebenarnya bukan uang yang dia zigzagin dari PT ke PT tuh. Jadi yang aku laporin kan yang pemalsuan tanda tangan dan yang tadi. Sekarang aku laporin juga di Polda. Ya yang ini aku nggak bisa ngomong sekarang. Paham. Jadi aku udah laporin beberapa hal yang gara-gara dia muncul kebanyakan salah ngomong. Iya, ini ada statement barusan, ya aku transfer ke rekening pribadi aku gitu ya. Iya, Maksudnya iya. kenapa uang yang awalnya tadi Bunda cerita bahwa sebenarnya ini buat donasi rekening perusahaan. Bukan, itu beda lagi Ini beda. tuh. Itu udah balik kan uangnya karena itu sebelum aku tahu yang kejadian itu Desember. Ini beda lagi. Ini Mei. Ini berarti orang keuangan ya Bun? Bukan, jadi dia tuh 8 tahun kerja dari orang packing. Dari orang packing jadi admin, jadi begitu abis COVID kalau nggak salah ya, itu orang finance aku keluar. Nah dia ngegantiin tapi dia juga nggak megang keuangan pribadi. Dia nggak megang keuangan aku yang lain-lain, cuma megang yang jualan aku Pre-love. Ya apalagi udah 8 tahun ya Bun, gitu. saking percayanya lah. Kenal di mana sih Bun? Dari kakaknya yang udah almarhum, kakak iparnya dia yang almarhum tuh kerja sama aku, baik banget orangnya. Aku ke rumahnya waktu kakaknya meninggal juga, jadi iya dan bahkan aku tuh selama beliau ini kerja ya, aku salah satu orang yang hampir nggak pernah aku, maksudnya baik-baik aja gitu. Yang lain kadang-kadang aku masih ngomong tapi dia nggak pernah. Bun tadi sempat bilang ada beberapa laporan. Laporannya apa aja Bunda masih ingat kalau boleh tahu? Yang lucunya, 4 laporan yang katanya. lucunya dia laporin aku pencucian uang. Akhirnya sama pengacara aku dikasih tahu kuasa hukumnya, tahu nggak sih pencucian uang tuh apa? Tahu nggak sih pencucian uang tuh uang yang dititip dari uang apa ke kita. Aku bilang aku juga mau sih kalau ada yang nitip. Sayangnya ini uang kerja keras semua, nggak ada yang dititip. Akhirnya dia lapor sama Polda atau Polres mana disuruh pulang. Katanya ini nggak ada. Oke. Suruh pulang. Lalu dia bilang penggelapan pajak. Sedangkan aku pakai konsultan pajak. Terus kayak misalnya gini nih ya, aku beli maklon ke pabrik. Terus ada selisih bayar, dapat tuh surat cinta dari pajak karena selisih bayar. Itu tuh biasa. Biasa ya. Gitu, dia nggak ngerti kayaknya. Jadi semua yang dia dia laporin tuh tidak berdasar. Itu laporan dia. Kalau Bunda ngelaporin dia apa aja? Oh banyak, ada Pencemaran nama baik. sekarang ada ya nama baik, perbuatan apalah itu pengacara aku ya. Terus sekarang yang di Tangsel, pokoknya aku ada Tangan palsu. yang aku 3 laporan, yang perusahaannya Mas Anang 1 laporan. Karena dia bilang bahwa perusahaannya Mas Anang yang HDN itu apalah aku juga nggak ngerti. Pokoknya ada 4 laporan. Ini banget ya, complicated banget ya, luar biasa ya bisa begitu ya, juga. secanggih itu loh. Orang kerja tuh. Sebenarnya masalah ini tuh simple ya. Datang, minta maaf. Saying sorry, tanggung jawab. Udah. Tanggung jawab pun ya, ini aku nggak mau ngomong gini sebenarnya, tapi tanggung jawab pun emang aku akan minta. Aku tahu nggak akan balik semua uang aku. Iya. Tapi kalau kamu memang merasa baik. hilaf, punya itikat baik, ya bayar aja. Betul. Beberapa yang nanti aku juga pasti punya. Kita kan namanya manusia ya. Iya deh. Iya. Pasti ada apa Belas asihnya lah ya, bahkan Bun. waktu dia di depan aku gitu, kalau dia manusia yang memang merasa salah, Dia akan minta maaf. iya, Bun, aku nggak pernah, kecuali aku selama dia kerja tuh membuat dia harus melakukan itu ke aku. Iya. Nggak ada loh. Bun, karena kenapa? Minta maafnya harganya lebih mahal daripada kerugiannya Bunda. Terlalu mahal kayaknya. Bun, kita mau kasih lihat ini. Terlalu mahal, harus dibayar kecurangan. Mahal sekali minta maafnya. Mantan karyawan Ashanti ditahan di Polres Tangerang diduga palsukan tanda tangan. Baik, dan akhirnya yang kita dapatkan kabar bahwa Ayu ini sudah ditahan pihak kepolisian ya Bun? Udah, Ada Udah lagi. berapa lama, Bun, berarti palsukan ditahan? tanda tangan. udah 1 minggu apa 2 minggu, aku lupa ya, 1 mingguan. Di mana Bun? Di Tangsel. Di Tangsel. Untuk kasus yang Di pemalsuan Polres- tanda di tangan ya? Polres Ya, Bu, kan Polres aku ada Tangsel. 3 laporan. Jadi ya yang aku
maksudnya gimana gitu ya. Itu kuasa hukumnya bilang pokoknya saya harus bikin Ashanty itu harus merasakan yang sama dengan klien saya, harus jadi tersangka. Kata Ya, dia, Bun. kata kuasa itu yang ngomong kuasa hukum gitu. Aku agak berpikir ya kuasa hukumnya mungkin memang pinter ya, tapi hati nuraninya yang nggak ada. Mau dibuat gimana Mau caranya? dibuat gimana ya jadi Kan tersangka. sekarang banyak kan, Bun, yang seperti itu, Bun. Bapak tahu nggak yang nipu, yang ditipu saya, yang kehilangan saya, yang disakiti saya. Oh, jadi saya yang ditahan gitu. Iya tuh kan itu gak masuk akal ya, kecuali ngomonglah yang baik-baik gitu. Ya lumayan ada case baru bisa menaikkan nama. Mungkin. Ya bisa. Bun, ini Diduga seperti itu bisa. Banyak loh yang kayak gitu, guys. setelah ditahan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan ini, suaminya juga masih nggak hubungin Bunda setelah dia ditahan. Ya aku dapat kabar-kabar bahwa memang kan karena dia udah nggak di rumahnya, udah Ya. pergi. Terus juga yang lucunya tuh Allah buka lagi hal baru ya. Ada beberapa korban yang sekarang datang ke aku. Jadi diduga, ya diduga lah baru ya, tapi aku belum tahu. Jadi datang ke Lumiere terus bilang bahwa dan ada bukti baru yang aku belum bisa ngomong di sini dan ternyata memang terorganisir. Baik. Bun, ini kan baru satu laporan yang dia ditahan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan. Masih ada laporan-laporan lain Ini ya? aku akan ada laporan baru nih kalau memang lagi kita usut bener nih. Karena ini laporan kelima berarti ya. Ini bisa, berarti kan banyak sekali laporannya. Bunda mau proses semuanya? Kalau itu aku belum bisa jawab ya sebenarnya gitu. Tapi dilihat dari gelagatnya gitu ya harusnya karena udah sejauh ini gitu kan. Iya. Udah sejauh ini terus kalau aku nggak melakukan ini nanti nggak ada efek jera buat orang sekitar Betul. aku juga gitu. Jadi ya aku jalan terus lah. Betul. Kita Iya, harus. ini bukan hanya tentang dia sih, tapi juga tentang apa yang kita miliki, tentang orang-orang di samping kanan kiri depan Iya, belakang kita ya. Ya. Semoga semua prosesnya dimudahkan. Amin. Apa yang menjadi haknya Bunda Selesaikan menjadi semuanya haknya. ya, Bun. Dan yang salah ya harus salah, yang benar lah tetap harus menjadi Hak orang yang benar. hak yang batil ya Itulah kan. batil. Yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu. Betul. Jangan yang benar jadi harus salah juga kan. Ya. Tuh. Ya, termasuk juga alhamdulillah ini diganjar rezeki yang luar biasa, kita mau kasih lihat. Dapat ujian bertubi-tubi, Ashanty terharu dapat antrian haji 2026. Ternyata ini hadiahnya. Semuanya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Antrian haji 2026 sama siapa? Serius, bulan, rencananya? aduh tahun depan tuh. Daftar 2018, harusnya berangkat 2020 kan plus ya, 2024. Sama Kak Karena ada Aurel Covid kali tuh. ya? Oke. Enggak, udah berangkat tiba-tiba emang kalau Allah tuh ya. Kalau emang kamu belum pantas tuh mau apapun caranya nggak bisa. Malah anak duluan coba. Harusnya berempat tuh. Berempat Kak, pokoknya kamu 2024 ya karena Bunda dapat kuotanya 6 tahun nih. 2018 sampai 2024 6 tahun gitu. Gak bisa berangkat aku. Ada lah yang bikin gak bisa berangkat. Terus aku sampai ternyata ya emang galau. Mau kayak gimana pun kalau Allah gak berangkat. 2025 gak dipanggil. Malah cobaan nih kan. Wah terus. Tiba-tiba seminggu setelah si Ayu, 3 hari si Mbak ini berkoar-koar. Aku dapat surat dari Kemenak. Kemenak. Alhamdulillah atas nama Anang, Ashanty berangkat haji insya Allah 2026. Oh, Masya Allah. Wah gitu alhamdulillah. Di balik ini semua ya. Dari semua permasalahan yang ada, apa yang disyukuri oleh seorang Ashanty? Aku bersyukur karena mungkin aku di masa yang lalu banyak dosa, banyak salah, banyak yang aku nih kan tumbuh boleh dibilang berjuang banget dari kecil gitu kayak berat lah hidup aku ya. Aku tuh dulu banyak gak ngerti karena gak diajarin gitu ya. Ini tuh salah, ini salah. Jadi kayak aduh. Enggak kayak sekarang tuh aku ternyata hidup itu memang banyak cobaan dan aku tuh berjuang sampai bisa kayak gini tuh berat banget gitu. Jadi sekarang disyukuri aja. Mau bilang apa sama- Nikmatnya lebih banyak gitu daripada cobaannya kan. Mau bilang apa sama diri sendiri? Wah aku kuat banget. Jangan nangis dong. Sobat Ambiar, Ashanty, strong woman. Kita akan balik saat lagi tetapi pagi-pagi ya. Terima kasihku ya Allah atas cinta
Ashanti dalam kursi kegeeran. Jangan berbohong di segmen ini. Kesetrum ya? Karena kalau berbohong akan ada yang jatuh dari atas ke bawah. Aku bilang minta Ngeri banget Bukan, ya. kursinya ini Bun ada listriknya. Kalau bohong nanti yang jatuh Mbak A. Sweet. Oke, Bunda Ashanti. Ya, Apakah kasus ini membuat hubungan Bunda Ashanti dan Bapak Anang sempat renggang karena beda cara menyikapi masalah? Enggak. kenapa kok enggak? Cuma 3 hari yang krusial itu doang. Iya, Aku nggak nanya, tapi juga pas tidur, aduh ngomong nggak ya? Tapi dia kepalanya perban sebelah, aku nggak sempat ngomong. Dan pas ketahuan aku minta maaf, aku bilang sorry ya kemarin aku mikir gini, it's okay. Malah kita jadi tambah Kuat ya? kuat. Iya, oke. Oke Bun, apakah Bapak Anang sempat menyalahkan Bunda Ashanti karena terlalu percaya pada orang? Ya, bagaimana? Suamiku mungkin di pikirannya ada berpikir gitu, tapi dia tuh Masya Allah banget nggak pernah kamu sih gitu nggak. Oh ya? Enggak, dia kayak udahlah rezeki ntar kita cari lagi. Oh, gitu. Tapi aku tahu dalam hatinya dia sih pasti. Pengen ngomong begitu? Kamu tuh gitu. Iya, Tapi dia nggak ucapin. Daripada berantem lah ya mau ngapain gitu. Mungkin. Oke Bun, yang ketiga, apakah selama ini Bunda Ashanti terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa jaga dan memperhatikan ada musuh dalam selimut? Apa itu jaga citra maksudnya? Menjaga Diri. brand Ashanti itu gitu. Sampai Nama besarnya apanya sampai lupa. lupa kalau orang tuh lagi nipu, lagi ngebohongin gitu. Enggak emang akunya emang aja sih ya. Terlalu percaya, bukan ini menjaga citra, lebih jeleknya. tepatnya terlalu percaya. Kalau percaya, tapi ya itu mah udah biasa kita Bahkan juga gitu ya namanya juga. Sekalipun orang yang kita percaya kalau ada kesempatan tuh pasti bisa. Bisa Betul, juga. betul. Kembali lagi Iya. tergantung orangnya masing-masing. Iya. Bunda Ashanti kita mau kasih lihat ada sebuah tayangan yang jadi viral di media sosial. Ini terkait Bunda dengan kegiatannya pakai skincare. Dan ini dikomentarin sama netizen loh Bu. Orang pakai Kan skincare. hanya kenapa dikomentarin loh, dibully. Masa sih coba kita lihat dulu ya. Orang pakai Masa sih? skincare doang. Oh my God. Apa sih kenapa dibully? Ya Kenapa maksudnya orang apa begitu? sih itu Bun? Jadi aku tuh kan aku bangga sama mungkin struktur mukaku memang gak sempurna, tapi aku tuh bangga. Apanya? Gak kan yang dibully kan karena wajah. Aku tuh bangga sama kulit. Kulit Iya. muka aku Kulitnya tuh udah lebih sehat gitu ya. kulit aku tuh maksudnya Baby sehat, banget, Noy, gitu mulus, ya. nggak ada pori-pori apa. Iya, aku bangga dan aku tuh pede kemarin bener-bener nggak dandan, terus bikin skincare rutin, terus aku emang salahnya satu. Pakainya cuma pakai lampu kamar mandi, mungkin jadinya gelap. Terus aku nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa, jadi kayak bener-bener bare face gitu. Emang kan. kenapa? Nah, aku kan turun nih berat badan sekarang balik ke 50 kilo. Jadi tuh mereka komentarin mukaku, terus aku tuh emang kebiasaan dari kecil karena dari kecil gendut. Jadi suka kayak pengen tirus, karena kalau aku gemuknya di pipi duluan, kurusnya di pipi duluan. Paham. Jadi pas gemuk tuh aku suka gitu monyong-monyong gitu kan supaya kurus. Itu suka kebawa sampai sekarang. Jadi Gini Bun, iya kepes-kepesin pipi. Jadi di capture, digelapin, terus pas aku rambutnya dibuka, aku pas lagi keriting, jadi kayak nenek sihir lah gitu kan. Oh, Lucu Emang kan? karena Berarti- kebiasaan waktu berarti- pipinya ini suka berarti gini. Bunda bacain komentar ya? Enggak, mereka tuh nge-tag aku. Ya mau Mereka nggak mau kebaca ya bikin Bun. videonya ya dibaca. Aku nggak ya gitulah ceritanya. Tapi Bunda kenapa harus klarifikasi segala? Aku nggak. Ya kan di tek-tek juga mengganggu, Bo. Aku aja kalau di tek-tek kesel ya mau nggak mau ya klarifikasi ini Bukan, apa-apa. sebenarnya bukan klarifikasi. Aku cuma mau ngasih tahu ke mereka bahwa yang aku klarifikasi, aku kan dibilang operasi bariatrik, which is enggak. Aku dibilang bikin lesung Mereka tuh pipit. so tahu ya Bun ya. Aku nggak bikin lesung pipit, aku dibilang filler. Aku filler aja loh. Nggak pernah berani filler muka karena muka aku nih tembem kan, nggak pas untuk Tambah di-filler. berisi. Iya. Nah emang aku kan bilang sama mereka, aku nggak bisa milih pas aku kurusnya di muka kan aku nggak bisa milih ya. Kalau dibilang boleh milih, aku pengennya di bagian-bagian yang Lagi mah. gitu doang. Jadi tapi bagi aku pertama kenapa aku nggak bete, karena pahala buat aku difitnah, Ya. ya kan? Dibercandain, ini kan masih asli ciptaan Tuhan. Iya. Dibercandain dan digituin, aku pahala lagi. Untung Karen nggak masuk kalau Bunda ngomong gitu tersinggung loh dia. Tapi nggak apa-apa, aku juga nanti. Tapi Tapi kayaknya kalau Karen aku sih udah suatu nggak saat mau operasi. Kalau Karen sih udah nggak tersinggung kayaknya.
Dia udah nggak ada, udah malu-malunya nggak ada. Tapi kalau operasi merawat nggak apa-apa ya Bun ya. Kan Iya, Aku pengen. Bun. Emang pengen. Operasi apa lagi Bun? Udah Iya. begini, Kan nggak di rumah apain lagi? dirawat. Ini coba kita lihat ya Bunda Ashanti, masih ingat nggak kapan? Nah ini nih contoh mukanya. Emang ini Bunda Ashanti? Konturnya ya Ya, Bun. kan konturnya emang dari Dania Daniati ya. 2010. Teh, ini aku masih muda, emang gitu kalau kurus. Ini emang ini Bunda. Emang itu yang barusan yang sebelumnya Bunda. Ya Arsy ya. Jadi kalau kurus, waktu kurusnya tuh di muka gitu loh. Oh, oke. Next ada foto Ya lainnya. Allah zaman ini. Oke. Tapi ya emang kalau tirus ya emang, ya. ya emang Emang gitu. nggak jauh beda ya. Terus mau gimana kan? Ya, nggak harus gimana-gimana bibir nih, juga. Ini aku zaman Ini kuliah. kayak Ernie Abe. Bukan kuliah, bibir aku setebel itu. Sekarang tipis. Kenapa mereka ngomongnya nggak bibirnya ditipisin ya? Malah dibilang filler. Ada-ada aja mereka selalu mencari-cari terus kan. Lagian mau ngapain sih dikomentarin lah, suka-suka Bunda aja. Mau mukanya Lagian terbalik di juga- belakang udah suka-suka Bunda. Hei, itu fungsinya kolom komentar. Selama Buat suaminya komentarin. itu senang dan bahagia ya udah apa kata suami aja lah. Udah. Suaminya aja nggak komplain kok kalian yang komplain sih. Repot lu ah. Yang penting suami pengertian. Bener. Anak-anak pengertian. Nah. Ih, apalagi nih yang satu ini Putri kecil Bunda Ashanti yang sangat pengertian. Sangat pengertian dan makin cantik. Coba pengertian kenapa di pagi-pagi biar kita hadirkan dia Arsy Hermansyah. Good morning Arsy, selamat pagi. Uncle sama Onti mau nanya Arsy sekarang umurnya berapa sih? 10. Sudah 10 tahun. Arsy, Uncle dan Onti mengucapkan. Terima kasih. Tahu nggak kalian? Apa? Arsy ini nyanyinya bagus banget, nadanya tinggi sekarang. Jadi dia nyanyi, bikin video klip tuh dia nyanyi. Cakep ya Ki. Gitu-gitu. Bagus ya? Bagus suaranya. Bukan hanya suaranya tapi adabnya juga. Pengertian Betul. sama bundanya. Ini anaknya. Bikin bundanya Anaknya. meleleh. Kita kasih lihat dulu ya sepengertian. Papa sama Hermansyah. bundanya. Nih kita lihat tuh. Bang, Arsy nggak mau bangunin bundanya yang lagi sakit tengah malam. Itu tuh kenapa? Sakit apa? Aku lagi sakit pas itu ada ya sakit apa aku juga lupa sih. Demam, Sakit apa? demam. Sakit hati, sakit apa? Mual. Mual. Mam. Demam, mual, Terus tidur habis itu, sebelahan. nah iya Bunda kan nggak bisa tidur ya. Aku tuh mau bangunin Bunda ya juga nggak enak karena Bunda baru Kalau udah bisa kebangun, tidur. nggak Kalau bisa. udah kebangun nggak bisa tidur lagi kan. Ya udah akhirnya dibawalah sama ayah daripada berisik karena punya nangis-nangis di kamar mendingan langsung aja dibawa ke rumah sakit. Ya langsung dikasih obat gitu. Bunda belum bangun tuh sampai kamu dibawa nggak ke rumah tahu. sakit. Jadi bapaknya emang sama Arsy digotong sama Jiel berdua bawa ke rumah sakit. Aku marah banget pagi. Gak boleh loh kalau sampai yang ke rumah sakit aku harus tahu. Arsy, Bunda tuh nggak dibangunin apakah memang keinginannya kamu atau memang dari ayah atau Ayah gimana sih? sendiri. Aku keinginannya aku lah pasti. Ya namanya juga Kenapa saya? pasti kalau anak-anak pasti mau lah ya langsung ngebangunin gitu kan pasti nyarinya ya ibu. Tapi ya aku kayak gitu biar Bunda nggak kebangun karena kan Bunda memang punya ada penyakit yang nggak bisa tidur kan. Kalau Kasihan. dia bisa tidur tuh kasihan gitu kalau Anak ini dibangunin. pengertian Besok, sekali. iya besok mau beraktivitas lagi jadinya ya. Pengertian lu ya. Soleha banget. Ke rumah sakit, di rumah sakitnya berapa lama? Agak lumayan lama nungguin obatnya gitu. Nungguin obat. Kayaknya Ya kan apotekernya bikin 3 jam, obatnya. 2-3 jam karena aku bangun pas subuh tuh dia udah ada lagi. Udah ada lagi? Udah ada, kayaknya mereka Terus pergi habis jam itu pagi-pagi Bunda nangis-nangis. Ya aku nangis bangun pas denger ceritanya. Yang kasih tahu siapa Bun? Uteng, Bunda. Mohon maaf, Uteng siapa ya? Oh Uteng itu udah kayak dulu susternya Arsy, sekarang udah kayak orang tua aku. Oh oke, Ah, Pak Uteng. Uteng, dia bilang, Bun, tapi dia cerita kayak berwarna mata kan. Anaknya tuh gini. Yo, kok gak cerita gitu kan. Udah. Dengar dari Uteng, saat itu Bunda langsung konfront pertama kali ke siapa? Langsung bilang ke aku. Bilang apa Bunda waktu itu? Maaf ya tadi kemarin aku nggak ikut tapi Tapi sambil nangis-nangis, aku jadi ibu gak sempurna. Aku bilang. oke aku kata Bunda kenapa sih Bun ketawa. tenang aja lah Bun. Bunda melo di situ? Melo,
melo lah. Aduh anak sakit tuh kan kita melo. Nah, ibu ya, Bu. terus dia tiduran gitu, tiba-tiba kayak aku nyamperin ke kamarnya karena udah nggak di sebelahku kan. Maafin aku bilang gitu. Dia malah kayak, gak apa-apa Bun, gak apa-apa. Tapi dia masih sakit gitu, jadi dia kayak gak bisa bangun. Terus kemudian kabarnya Bunda menyesal dan setelah itu Bunda tidak tidur 7 hari. Makanya karena Bunda tidak tidur 7 hari, bukannya kempot, badannya kecil. Jadi aku jadi nggak mau pakai obat tidur itu lagi. Oh iya, iya. Kenapa? Nggak, kan aku kan ada obat dari dokter kan, aku buang. Aku nggak mau minum ini lagi. Aku karena mules banget kan, sampai nggak dengar. Aku ntar dia kenapa-napa lagi ya? Udah besoknya aku buang. Abis aku buang aku tidur pules terus tiap hari. Tapi yang tetap terjaga kalau kita dikasih obat sama dokter. Iya. Aduh, aku kayak nggak ada badai, ada kenapa-napa apa juga nggak tahu. Jadi kayak enakan bumbunya ya. Bu. Iya. Terus Mas Anang bilangnya apa? Sempat ngambek ke Mas Anang, kok nggak dibangunin? Iya, aku bilang kenapa sih nggak dibangunin? Jadi dia bilang kasihan kamu sayang, katanya kamu tuh kan susah, takutnya kalau udah bangun tidur lagi tuh susah gitu. Ya aku bilang ini anak sakit gak Pasti bisa. Mas Anang ngomongin, aku kasihan sama kamu karena kamu tidur pulas. Iya. Pasti begitu. Enggak Tapi lah. untung ada Kakak Jill sama Ayah ya. Iya, Tapi alhamdulillah Arsi ya. katanya, kita dengar katanya Arsi ini suka jealous. Cemburu kalau misalkan Bunda sama ayahnya lagi mesra-mesraan. Coba kita lihat dulu ya. Oh iya. Betulkah Arsi? Jealousnya tuh kenapa sih Arsi? Kenapa kamu begini? Kayaknya bucin kan. Iya, terus habis itu sekalinya aku sama ayah, terus habis Bunda tuh langsung, ya kan anaknya ayah mulu gitu. Jadi yang sebenarnya jealous tuh yang cemburu mana? Siapa mama apa? Jadi aku duluan yang cemburu biasanya, karena Terus ayah dibalas udah sama selalu Bunda? muji-muji Bunda terus kan. Kamu nggak dipuji-puji gitu. Emang mau dipuji juga, tapi Bunda sering banget. Terus habis itu ya udahlah ya dipeluk-peluk gitu. Habis itu aku kayak cemburu. Terus habis itu lagi aku dipeluk, terus habis itu Bunda cemburu. Bunda jealous juga? Karena Bunda udah lebih lama. Kan istrinya. Terus aku tuh kalau tidur, berapa hari udah tidur berdua, hari ini tidur berdua lagi, gitu aneh banget dia nih. Oh ya? Pernah nggak sampai akhirnya nggak tidur berdua hanya karena Iya, Arsi? iya. Jadinya ngalah tidur berempat lagi. Bapaknya yang, Enggak loh, padahal ayah yang minta tidur di luar. Kenapa sih kita nggak tidur di luar yang, ya kan ini jadwalnya mereka. Ampun sebentar. Di jadwal? bukan, kan Senin sampai Kamis. Ya, oke. Jadwal. Ada waktunya, Bu. Iya kan, Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu jadwal kita kan, Oh, gitu loh. Senin sampai Kamis tidurnya Oh siapa? salah, Senin sampai Kamis Ya. itu jadwalnya Berempat. enggak. Tidur anak-anak sama anak-anak, aku sama Masih bapak. cuma 2 hari. Ya kan emang weekend aja harus tidur sama anak-anak. Oke, jadi Senin sampai Kamis siapa aja? Aku Berdua sama doang. Berdua. Oh, berdua Senin sampai Kamis. Ya, bener, Mas sampai Anang sama Bunda. Minggu sampai Kamis. Minggu sampai Kamis. Jumat, Sabtu sama mereka. Oh. Ya, cuma Kurang. Sabtu Minggu ya Bun. Enggak, Minggu kan enggak, mau Senin. Senin Oh. kan sekolah. Oke, kalau Mbak Uteng sama siapa? Masa bau teh nggak Ya ada? Enggak. Arsi katanya Arsi punya surprise buat Bunda. Apa sih? Apa sih? Amplop. Macem. Amplop bener. Apa isinya? Ini mana tadi? Ha? Apa? Saham, saham. Tahu. Oh surat kayaknya. Bacain dong. Yang kenceng ya Arsi. Kamu ya Mbak, kan rusak loh ini nih. Yang kenceng suaranya saya. Arsi, bacakan sambil kamu menatap Bunda. Bunda ditatap Arsinya, saling bertatap-tatap. Bentar dulu. Arsi cuma pengen bilang, Arsi bangga banget sama Bunda. Semua yang Bunda lakuin, semua yang Bunda hadapin, Arsi lihat sendiri betapa kuatnya Bunda. Kadang Arsi sedih lihat Bunda nggak enak badan. Rasanya kayak Arsi harus jadi anak baik biar Bunda nggak kepikiran. Arsi sayang banget sama Bunda. Arsi cuma pengen Bunda sehat, bisa senyum dan tetap segar kayak biasanya. Arsi dan Arsya juga masih kecil, Bun. Kita nggak mau lihat Bunda capek atau kenapa-kenapa. Masih bisa main sama kita terus, peluk kita dan selalu ada buat kita tiap hari. Makasih ya Bunda, makasih udah jadi Bunda aku, jadi Bunda kita. Dan Arsi pengen selalu bisa nemenin Bunda, peluk Bunda dan bikin Bunda tahu kalau Arsi sayang banget sama Bunda. Sweet ya. Lucu banget ya. Sweet banget. Arsi aku mau tanya, itu Arsi bikin kata-katanya dari kapan? Sebenarnya aku udah mikirinnya dari lumayan lama, tapi baru bikinnya hari ini. Wow, Baru bikinnya hari ini. Arsi yang bikin?
Iya. Dari hati. Iya dong. Dia bilang aku tuh mikirinnya udah lama. Tapi Mikirinnya udah baru lama. hari ini bikinnya. Yang artinya tuh pemikiran ini tuh sudah cukup lama di hati dan juga pikirannya dia. Bun, anak mengutarakan isi hati dengan begitu ekspresif tuh gak banyak loh. Bisa dengan selancar itu. Arsy ini mengajarkan Bunda apa sih? Aku kan ke psikolog anak ya, ada satu yang memang bisa baca karakter anak dan lain-lain. Mereka bilang Arsy ini anak GT katanya. Jadi kayak dia tuh pemikirannya di atas batas anak-anak pada umurnya. Pada umumnya. Jadi kalau dulu pas masih bareng di satu rumah dia masih bayi, kita ada Aurel yang teman diskusi, jadi ibu, jadi teman, jadi semuanya tuh jadi satu. Sekarang nih ada yang persis tuh Arsy, kayak aku nggak perlu ngomong kalau ada apa dia yang Bun gitu. Oh ya? Bisa gitu. Dulu tuh Aurel kayak connect-nya kita tuh ngerti, dia udah ngerti apa yang terjadi gitu ya. Sekarang ya Aurel tetap cuma kan udah pisah rumah. Ini Kalau dia Bunda tuh lagi ada masalah dia udah bestie. feeling gitu. Dia udah feeling terus dia kayak Bunda gak usah sok sempurna deh. Aku tahu Bunda tuh lagi apa. Karena kan aku gak mau kelihatan aku lagi. Ya, sedih. Gitu tapi dia bisa tahu kapan aku tuh lagi kenapa-kenapa gitu. Terus aku bilang Kak boleh peluk sebentar gak? 5 menit gitu meluk Arsy aja aku udah. Karena kan cewek ya kalau Jill sama Arsya tuh agak susah kan. Iya. Kalau anak cewek kan tuh lebih Bun, beda. tapi kadang ada juga perasaan yang memang ingin disembunyikan gitu. Ada perasaan-perasaan orang. Sering lah. Ya kan ingin Kalau disembunyikan. depan Gue nggak pengen deh anak gue tahu Ingin gitu. terlihat ceria di depan. Jadi gimana Bun? Tapi Apa sayang? Ujung-ujungnya ketahuan katanya. Oh, ujung-ujungnya ketahuan. Arsy selalu tahu gitu kalau mama lagi. Iya lah kayak misalnya nih Bunda tuh udah ketahuan banget gitu ekspresinya. Nggak tahu sih semuanya mungkin nggak tahu tapi kayaknya cuma aku doang yang tahu. Aku kayak bilang Bunda kenapa? Jujur Bun. oh wow. Nggak apa-apa. Bunda nggak apa-apa. Dewasa banget ya. Terus Hebat aku ya. bilang enggak Bun, aku nggak percaya kok Bun. Gak apa Bunda bilang aja ke aku karena nggak bakal bilang siapa-siapa. Gitu. wow. Wow. Tapi nggak semua anak kayak Arsy, maksudnya bisa mengerti. Terus dia bisa ngajak ngobrolnya tuh kayak bukan anak sama ibu loh, kayak temen gitu. Nah itu tuh nggak semua anak bisa gitu loh. Dia minta uang aja kalau udah agak gede gitu atau dia habis ngilangin apa. Ayah nanti aku yang ganti setengah, ayah setengah ya karena ini hilang. Aku minta maaf banget ya aku udah banyak nyesain atau apa. Dia udah tahu karena aku agak keras kan. Aku bilang ini semua yang kamu punya tuh punya orang tua, kamu nggak punya apa-apa loh. Aku disuruh ngomong gitu kalau sama psikolognya. Jadi anak tuh harus tahu bahwa kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Ya nggak ada nanti ini rumah punya kamu ya apa enggak boleh. Supaya gitu. tidak berpikir mudah mendapatkan. Udah, dia harus berjuang, dia harus struggle. Aku aja dulu struggle gila-gilaan. Kamu ya nggak seperti aku, tapi harus berjuang untuk hidup Arsy sendiri. Bun, yang protektif ke Arsy itu siapa? Aku, aduh bapaknya malah. Kenapa? Yang Kak Jill juga tahu. Iya, aku sama aja. Bapaknya tuh manjain banget dan itu aku suka berantem sama Mas Anang karena dia beliin ini, kasih ini. Anak perempuan Bun. Tapi Bun, kita dengar kabar ya katanya Mas Anang ini ada satu Ada saya. statement ya dari ayah katanya baru boleh pacaran saat SMA. Habis SMA. Habis SMA. Ya wajar sih sebenarnya kita lihat itu. Iya. Emang Arsy udah Aduh, ada Arsy. rasa suka-sukaan? Hah? Sudah ada perasaan suka-sukaan gitu? Kalau itu ya udah pasti ada lah ya. Deg-degan nggak? Iya aja. Tapi dia kalau udah mau pacaran ya enggak. Aku cuma iseng-iseng nanya doang. Adore. Iseng lebih ya. Ada yang disuka. Kapan sih gitu loh, penasaran. Oh penasaran sayang, di mana? Di sekolah? Nggak penasaran kapan sih kalau umur boleh pacaran tuh kapan gitu. Iya, aku cuma nanya itu kayak cuma iseng-iseng doang. Karena kita tuh terbuka banget di rumah kan. Iya, ya memang harus begitu ya, enak ya. Ah, jadi dia pulang bisa, Bunda ada yang ganteng deh. Gini-gini. Tapi cuma segitu aja orang main. Tiap hari tuh nggak mainnya apa? Apa? Slime. Masih. Aku gini, buang dulu semua slime baru ngomongin mau. Sampai sekarang masih main slime. Sih dia nggak bukan anak yang terlalu gadget. Slime itu apa? Slime tuh Slime yang Oh, yang gel-gel. enak yang dipegang. Oh yang diputar-putar itu, yang dimain-mainin di meja gitu. Iya. habis nangis. Lem, apa? Habis Iya. nangis slime-nya belum nyampe. Oh gitu. Arsy, tapi kita salut sama kamu di usia 10 tahun, pengertiannya luar biasa. And Dewasa Arsy just ya. being Arsy, semoga Arsy selalu menjadi kebanggaan Orang Bunda dan tua. juga ayah. Kita kembali saat lagi tetap di Payung Ambiar. Keras kepalaku sama denganmu.
sudah kami Udah kan cuma berdua bintang tamunya. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ini siapa ini? Cowok apa cewek? Cowok. Oh, kita semangat dong. Semangat orang punya pacaran udah 5 tahun. Bukan duda. Enggak, anaknya Bunda. Ya, kita akan hadirkan selebriti muda Anak yang baru Bunda? saja. Iya, anak Bunda Bunda, Korla. anak Bunda. Ini selebriti muda yang baru saja merayakan anniversary bersama dengan pacarnya di pagi-pagi ambiar. Ini dia Adriel. Oke. Pagi Jiel, sehat? Pagi, sayang. 5 tahun. 5 tahun bersama. Mau 5 tahun. Mau 5 Mau 5 tahun, gak tahun. berasa ternyata udah mau 5 tahun Iya aja. Apa rasanya 5 loh. tahun? Apa? Rasanya gimana 5 tahun? Banyak tantangannya juga. Banyak Masih tantangannya. sayang? Hah? Ya kan kalau gue 5 tahun bubar. Tapi dia juga ditanya masih sayang. Enggak gitu. Kemarin ketawa berarti kayaknya udah enggak deh. Iya, saya. Banyak tantangannya soalnya sempat LDR juga ya waktu itu ya. Tapi sebelumnya kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Udah datang. Jiel baru merayakan anniversary yang kelima. Seperti apa kebahagiaannya? LDR. Silakan sayang. Tuh ceritanya gimana sih? Amin, doain dong. Amin. Ya Allah hebat loh. Tapi Ih, hampir selama 5 tahun itu ada putus nyambungnya nggak? Ada sekali. kenapa? Hampir. Pas putus Berapa pas lama? kenapa? Ya. Mungkin pas 3 tahun ya. Pas mau ke 3 tahun. Kenapa tuh kita gara-garanya? lagi kuliah di sini. Oh LDR itu. Enggak, dia lagi di Jakarta. Oh. Kan kita dulu sering berantem. Kenapa bisa justru putus? di satu kota malah putus? Malah putus ya. Ya kan biasa ada masa-masa kecil terus jadinya besar Gede-gedein. gitu. Akhirnya sampai kemarin tuh Pipi tahu gitu. Pas tahu? ya udah tapi udah lewat sih. Oh, pas tahu disatukan sama Iya. Pipi gitu. Dimediasi sama Pipi? Iya. Oh ya? Bilang apa? Ada lah kayak buat. Berarti Bunda tahu dong kalau gitu? Ya tahu. Aku apapun tentang dia Pasti tahu. tahu semua. Dimediasiin sama Pipinya tuh gimana sih? Anak muda pacaran berantem 3 tahun terus Pipinya ngasih ujangannya apa? Karena Mas Anang suka banget sama Sarah dan kita semua suka ya. Dan untuk mereka tuh udah cocok gitu. Jadi kayak berantemin hal kecil yang sepele tuh kayaknya nggak penting gitu kan. Akhirnya dikasih wejangan-wejangan. Namanya hubungannya Bu. Soalnya Pipi jarang ngomong. Sekalinya ngomong tuh langsung. Sekalinya ngomong, gitu ya. Jadi kamu langsung pertahankan, kamu langsung Ya, perjuangkan titik cinta baliknya kamu. di sana sih. Kita punya satu bocoran, kita mau kasih lihat. Sobat Ambiar kalau nanya 5 tahun mau dibawa kemana mungkin ini jawabannya. Krisdayanti ungkap rencana pernikahan putranya Azriel Hermansyah dengan Sarah Menzel di tahun 2026. Ada. Sudah ada planning menikah. 2026 tuh tahun depan loh. Emang kalau apa ya, pacar itu 5 tahun tuh pasti cobaannya ada di 5 tahun atau 4 tahun. Kalau nggak ada, kalau nggak Ya, ada, pacaran iya. itu sama kayak pernikahan berarti ya. Kalau nggak ada kejelasan tahu di 5 tante tahun biasanya pasti putus atau gitu. Biasanya ya Azriel yang diributin apa? Kalau rumah tangga kan beda. Kalau orang pacaran apa yang diributin? Ya apa kadang ada misalkan cemburu atau gimana. Siapa yang Siapa yang suka cemburu? Sampai sama, sampai bareng. Keduanya. Dua-duanya. Siapa yang bucin banget siapa? Masa laki sih? Kamu ya? Aku. Iya dia. Kalau kakak pasti. Kamu cewek kamu? Dua-duanya sih. Dua-duanya bucin? Dua-duanya bucin ya, ih lucunya. Wow. Seru ya kalau dua-duanya bucin itu ya. Jiel, Aku mah enggak. terus itu 2026 tuh rencana betul? Ya ditunggu aja. Amin. Nanti kan bakal di-spill. Berarti kamu udah kenal sama orang tuanya juga ya? Udah kenal banget. Udah pertemuan keluarga dan keluarga? Udah. Oh. Berarti udah ngomongin soal 2026 nih rencana keluarga sama keluarga udah ketemu? Udah ada obrolan, kita udah liburan bareng udah. Liburan bareng. Kan liburan bareng tuh 24 jam ketemu kan, pasti banyak lah yang dibahas. Iya. Berarti awal, tengah, akhir. Gitu dong kasih taunya. Awal, tengah, akhir. Ya ditunggu aja. Yang kita dengar, Dia tuh rapet kalau dia. yang kita dengar bakal di Bali katanya ya. Nikahnya. Kan dia orang Bali. Tapi berarti kan kalau misalkan tahun 2026 kan ada persiapan lah, persiapannya itu. Udah berapa persen? Ya. Berapa persen ya? 50, 60, 70? Ya ditunggu aja lah pokoknya.
Biar kalau makin dalam ntar bocor nih. Bagus jawabannya ya, ditunggu aja. Kalau dia jawab 80% berarti bentar lagi. Iya benar. Bun, tapi gimana ngelihatnya Jiel? Bunda kan, wah dari zaman dia kecil sampai sekarang tuh ngelihatnya udah mau nikah aja Bun 2026. Udah mau mantu nih Bun. Suka lucu aja kan ngelihat Jiel dengan perubahannya dari kecil gitu tiba-tiba jadi sekarang udah Jiel yang besar, yang punya tanggung jawab, yang udah mau nikahin anak orang gitu. Dan kita tuh selalu kan, Mas Anang, aku, Azriel, Sarah tuh selalu diskusi apapun itu. Dan kita nggak mau juga kayak, oh harus gini, harus gitu. Kita membiarkan semua mereka yang memilih karena menikah itu juga pilihan mereka. Kita nggak mau ikut campur kayak, nah suatu saat bisa dijadikan nih gara-gara bunda sama pipi sih gitu. Kita nggak mau. Jadi semua kita serahin ke mereka gitu. Dan Jiel tahu bahwa dia akan menikahin anak orang, harus bertanggung jawab atas anak orang. Jielnya pun harus udah bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Itu Jiel tahu banget. Jadi itu mungkin yang membuat mereka berdua punya opsi-opsi lain yang harus dijalanin di tahun depan gitu. Dan kita orang tua hanya support aja gitu. Kita nggak mau ikut andil, ikut cawe-cawe gitu. Enggak, semua biar mereka berdua yang urus. Azriel, apa yang membuat kamu ya, udah deh ini aja, dia aja. She's the one gitu. Apa yang paling ini banget, yang aduh itu gue banget gitu. Ya karena memang kita sifatnya sama-sama sama dulunya. Maksudnya Sifatnya sama. spesifikasinya? Ya kan kalau kata orang ya agak pendiam apa gimana. Dia juga pendiam. Dia juga ya sama kayak aku gitu. Jadi kamu diam, dia diam, jadi Ya gimana? enggak, kalau berdua enggak dong, kalau berdua enggak. Bingung diam. Kan biasanya kalau orang diem cocoknya sama orang yang rame. Ah, Sebenarnya kalau Kayak Rian, Kalau berdua rame mereka. kalau berdua rame. Kalau berdua rame. oh gitu. Oh. Itu kan pasti ada satu gini. Aku pilih dia karena dia ini begini. Apa yang Ya membuat karena kamu suka didikannya dengan hampir dia? sama orang tuanya. Oh didikannya sama. Didikan orang tuanya juga sama. Jiel, tapi kalau sama-sama diem ini ketika akhirnya sekarang persiapan pernikahan yang paling dominan banget untuk milih ini, milih itu siapa? Atau berdua? Berdua. Berdua. Oh berdua. Berdua. Paling susah tuh milih-milih apa kalau sekarang? Aku paling susah. Bukan. Menzel. Ya pastinya tempat juga. Tempat. Oh. Tapi udah kepilih kan ya? Udah. 2026 kita doakan semoga lancar. Amin. Jiel, kita mau lihat ada surprise dari Jiel, dari Sarah Dari Sarah, untuk ya. Azriel. Mana? Happy anniversary sayang, yang ke-5 tahun. Terima kasih udah menjadi pasangan yang selalu suportif, yang penyayang, yang selalu ada setiap kali aku butuh. Dan semoga hubungan kita ke depannya semakin langgeng, semakin dewasa. Pokoknya doa terbaik selalu untuk hubungan kita. And thank you for being the best partner. Ini aku jangan lihat kamu. Kenapa? Kepengen cie. Enggak dong ya. Jiel, 5 tahun tuh tanggal berapa? Kemarin bulan lalu 20, tanggal 20. Oh tanggal 20. Dapat apa? Apa yang dikasih? Oh, pakai dia tuker-tukeran kasih ini, aku kan lagi suka pedal. Dia kasih raket pedal. Kalau Oke. kamu ke dia sayang? Kemarin aku kasih ini, dia kan lagi suka ini juga bikin konten. Aku kasih iPad kemarin. Oke. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Sarah? Terima kasih ya udah percaya sama aku. Semoga kedepannya hubungan kita lancar. Amin. Kenapa sih? Kenapa harus kau gitu-gitu terus ngeliatnya sih? Asya pengen. Harusnya diiriin juga. Ini mau mesra-mesraan diiriin juga. Nggak boleh juga, nggak boleh. Dia support kalau kakaknya. Oh, ya nggak support kalau bundanya. Ya gitulah. Bun, tapi kalau Bunda ngelihat Sarah gimana? Anaknya baik, anaknya manis, anaknya tuh santun, anaknya tuh Lembut gitu ya, Bun? Untuk ukuran anak-anak zaman sekarang Cocok lah ya. cocok banget sama anakku karena aku tahu aku didik dia benar-benar sebegitunya dan alhamdulillah mendapat pasangan yang seru persis gitu. Nah kalau mereka berantem tuh tanpa Jiel ngomong tuh Bunda bisa tahu. Oh tahu, udah kita yang marahin dia. Kenapa harus Kita dia? marahinnya dia, pokoknya Iya, mau udah tahu. yang salah Sarah kita marahinnya tetap Jiel aja. Kenapa? Kenapa? Bu? Ini yang bener guys, kayak gitu guys. Iya karena
Ya karena Sarah udah kayak anak kita dan dia perempuan. Iya. Jiel harus lebih ya pokoknya. Enak ya punya ibu mertua Bunda Asanti ya. Gitu ya dibelain. Sama kayak Abang sama Aurel kalau mereka udah kayak anak kan. Jadi udah nggak bisa milih kayak mau Aurel gimana-gimana. Aku bilang enggak. Ya udah. Ya sama kedudukan udah kayak anak gitu. Sama sama mereka juga. Sampai Sarah kadang-kadang muncul gini gitu. Udah nggak malu untuk cerita bahwa yang salah siapa atau apa udah kayak kita nggak akan menjudge bahwa oh, anak itu selalu benar gitu. Enggak, walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya keterbukaannya tuh enak ya. Saling cerita, saling jujur semuanya. Kali ini kita mau kasih lihat ada satu berita yang membanggakan sekali. Ini juga bagian dari keluarga. Krisdayanti kemarin ini juara 2 wushu. Mimi ya keren banget ya. Kita udah lihat beritanya keren banget mewakili Indonesia. Kita mulai dulu yang satu ini. Wow, Ini tuh keren. beritanya kan viral banget ya. Kita tuh ngeliatnya gini, apa yang kita kuper, apa yang kita nggak tahu kok tiba-tiba mewakili Indonesia langsung juara 2 aja. Emang sebelumnya tuh emang latihan wushu apa gimana sih? Hobinya Jill. wushu gitu atau gimana? Tiap hari kan sering banget latihan di rumah. Udah lama memang Udah lama. menekuni wushu. Iya udah lama. Oh wow. Kalau lihat story-nya kan pasti dia tiap pagi latihan ya. Wushu. Dan akhirnya mewakili Indonesia. Sepengetahuan Jill tuh intensif untuk latihan untuk mewakili Indonesia. Kemarin di China kalau nggak salah ya. Itu berapa lama? Udah berapa tahun ya Mi ya? Lebih. Hobinya udah lama. Udah tahunan. 1 tahun lah ya kayak. Oke. Ini apakah kali pertama ikut championship atau kejuaraan internasional atau sebelumnya udah pernah? Belum ya? Baru pertama ini ya. Baru pertama. Baru pertama. Atau kejuaraan nasional sebelumnya pernah? Belum. Terus kamu pengen tertarik nggak ikutan kayak mama, kayak Mimi? Ya mungkin nanti mau. Kan sekarang lagi suka olahraga juga. Olahraganya kalau kamu padel ya. Bukan Sama lari, aku lagi lihat kamu beberapa kali ya lari. Kayak Rian dong. lari. Tapi keren banget buat Mimi, buat Krisdayanti. Aduh keren banget Selamat ya. ya Mimi. Keren banget. Motivasi banget, Mimi menginspirasi mampir ke banget. sini. Ya Mimi mampir ke sini. Please dong, mampir ke Mimi. sini. Kita pengen lihat wushunya langsung depan kita. Ya kan? Ya sekali aja Mimi. Oh, pas ulang tahun Ambiar ya datang ke sini kita nantikan. Asik. Amin. Semoga bisa ya. Tapi kalau dari keluarga Bunda Ashanti sendiri paling sering tuh sekarang akhir-akhir ini aktivitas barengan apa sih kalau lagi waktu luang bareng kan kayaknya susah banget ya. Yang satu dengan keluarganya kan udah pada punya anak segala macam. Ya berarti di rumah cuman Arsy, Jiel sama Arsya. Justru kebalik sama Aurel tuh bisa ketemu Nyampe lama banget. teleponan bisa seharian. Ketemuannya sering banget. Oh iya, kita hampir setiap hari ya ketemu. Terus kalau kan video call bisa seharian video call. Oh ya? Iya, karena jadi makin nikah itu aku pikir anak akan makin Jauh. ini malah makin alhamdulillah. Malam-malam kita sering banget pas udah tidur kalau tiba-tiba nelpon. Video call gitu ya. Video call. Samperin gitu. Selalu iya karena kan dekat rumahnya. Jadi memang aduh alhamdulillah tidak ada yang berkurang malah semuanya semakin komplit. Bun, kalau ngomongin soal Loli ya, transformasinya dari seorang anak menjadi seorang istri ataupun juga ibu, dia adalah wanita yang seperti apa kalau buat Bunda Ashanti sekarang? Aku ngelihatnya Masya Allah, kakak itu aku pikir dia akan masih muda gitu, masih suka main atau apa. Saya sering kali kayak, Kak kamu gak pergi tuh teman kamu lagi ada yang kesini. Aduh gak mau Bun, aku lagi ada Amina Azura. Aku tuh denger itu, karena kakak itu dulu pas masih single selalu bilang, Bunda pokoknya aku kalau punya anak, aku gak mau, pokoknya mau ngurus anakku sendiri gitu. Nah sekarang memang mungkin tidak sanggup sepenuhnya mengurus sendiri, ya ada bantuan nanny. Tapi dia benar-benar gak mau punya aktivitas yang sibuk banget gitu. Jadi dia benar-benar kayak apa-apa, aku mau pulang ke rumah, yang aku tuh dengernya Masya Allah gitu. Oh anak dia pengen quality time sama anaknya tuh tidak berkurang sedikit pun. Itu yang aku bangga banget sama dia. Aku selalu bilang Kak, nice, keren gitu. Jiel, kalau itu kan soulmate-nya kamu banget ya. Kalian bareng-bareng. Apa yang tidak pernah berubah dari seorang Kaloli? Ya ternyata dia malah, aku kira kan kita makin jauh ternyata enggak, kita makin dekat. Dia support aku banget sih. Sayang Terus kita sering banget teleponan juga. Terus saling support lah. Ya, memang seharusnya seperti itu ya adik kakak. Iya. Sobat Ambiar tidak pernah jauh. Itu yang kita tangkap dari keluarga A6 ini, A6 ini ya. Walaupun rumahnya udah jauh, keluarga A6 ini
udah nggak serumah lagi tapi tetap komunikasi segala macam malah tambah dekat. Nah kemarin juga baru liburan bareng katanya, kita mau lihat. Ini nanti tahun baru liburan bareng lagi. Kemana sih? Alhamdulillah ya, Aurel dapat suami yang abang tuh kayak, aduh ini ribut, malah seneng liburan bareng kayak, yaudah yuk kita liburan bareng kak. Nanti kita liburan sama Bunda sama Pipi ya gitu. Jadi Rombongan. rombongan lagi. Kemana? Bau tahu dong. Nanti kan di YouTube channel Atta Halilintar. Tapi kita lihat dulu ya, ini kemarin habis liburan kemana nih. Lambaikan tangan. Bunda, itu kan pas lagi di jalannya kan pasti ada orang-orang di situ dong. Itu orang pada keluar nggak? Itu wah Shanti itu aja udah lagi. Ya udah kayak dadah gitu. Kayak kampanye ya Bun. Kayak kampanye, saksikanlah gitu-gitu. Ya. Itu kan pasti banyak warga di situ dong. Banyak. Bun itu siapa aja? Kita tuh keluarga traveling banget suka dan kita tuh memang pengen ekspor ke seluruh Indonesia kan aku udah ke Papua, udah ke Ambon, udah kemana-mana tapi ternyata masih tetap ada yang belum kita datengin gitu. Nah kemarin Dieng tuh salah satu wishlist pengen nih ke Dieng kan deket juga nggak terlalu jauh kan anak-anak happy banget. Siapa gitu. aja? Jiel Arsya tadinya kalau Li mau ikut cuma karena aku agak dadakan waktu itu dia term break. Kalau Li kan mereka sibuk juga kan, jadi nggak bisa yang dadakan-dadakan gitu. Nah kalau seru sekarang banget. nih, akhir tahun ini mau kemana? Ya akhir tahun ini mau cari yang dingin-dingin dulu lah. Oh winteran, ya Allah seru banget. Di Indonesia di luar? nih pasti nih. Atau ke Korea Bun. Bun, kalau liburan gitu tuh biasanya booking berapa kamar sih keluarga asik sini? Sehotel kali ya. Wow. Berapa coba Arsy? Berapa? Banyak pokoknya banyak banget. 10 kamar? Enggak banyak, agak 10 kamar juga. Enggak lah iya, kan Ya, bareng-bareng. yang banyak itu kalau bareng Li gitu. Ya bareng. Kalau bareng ya. Terus jadinya satu lantai dipenuhin kita yang gede di dia. Satu lantai di book. Tapi Bukan di book satu lantai, jadi kita mintanya selalu kayak di lobby, "Yo, kita satu family, kita minta selantai ya gitu. Selalu alhamdulillah walaupun mereka nggak kenal kita, tapi mereka selalu kayak mau ngusahain. Di luar tuh banyak yang masih, ada negara-negara yang masih mau kayak, walaupun nggak kenal gitu ada baby, ada anak. Jadi oke lah, itu dia yang luar biasa mahalnya, kebersamaan. Bersamaan ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Senyuman demi senyuman kami berikan untuk membuat Anda. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Ya. Tapi kalau untuk yang satu ini kita harus senyum karena ini adik-adik kecil, ini bestie-bestinya Arsy. Wow. Selalu kompak sekali. Yuk kita panggil. Kompak ya, kompak ya. Iya. dong. Yuk kita panggil Siapa besti-besti. yang nggak kompak? Ya udah biar aja yang dia mah nggak usah. Biar aja nggak usah dipanggil, oh, itu teman-teman kita Kita ya. panggil teman-teman kita. Arsy. Give me five, hello. Sini. Kembali lagi di Sahabat Pena. Sinian sayang, sini. Munduran. Ini teman-temannya Arsy ya. Katanya kalian menamakan diri kalian sebagai Manis Manja Group ya. Sayang. Arsy, kita mau tanya apakah betul ini teman kamu akui atau tidak? Ya iya dong, pasti dong. Oh iya, oke baik. Ini Coba, ada coba. mikrofon. Aku ada dua. Namanya siapa? Diambil satu. Hai Pelangi. Halo, aku Aurora. Hai Aurora. Halo, aku Matahari. Hai Matahari. Halo, aku Cahaya. Cahaya. Sebentar. Kamu siapa?
Cahaya, kamu matahari digabungin? Cahaya matahari. Pelangi Lalu kamu? Aurora. Iya loh. Iya loh. Hai, aku Bintang. Bintang. Hai, aku Bulan. Kamu? Gak tahu. Tapi sebentar, ini namanya emang di langit semua. Serius kamu namanya ini nggak bercanda kan? Arsy, ini juga nama langit kan? Iya, oh ya Arsy langit ketujuh, bener juga ya. Tapi aku mau nanya, ini kalian namanya benar matahari, bulan itu benar? Bintang, pelangi, aurora. Hah? Apa ngarang aja? Bisa kebetulan begini. Tapi Ini beneran nggak beneran namanya? Bukan. Nama panggung. Uncle sama Auntie mengucapkan terima kasih. Ya. Katanya ya Uncle Auntie, Ya. sahabat-sahabat ini katanya dia seneng banget sama pesta-pesta yang menakutkan. Pesta. Halloween gitu. Halo. Win, kita kasih lihat dulu ya, ini dia. Jadi kalian tuh Bentar, ini salah teman. Ini kan teman dancer. Tapi Itu ini teman- juga ikut sih tadi. teman Itu sekolah. teman sekolah. oh, ya nggak apa-apa. Yang penting semuanya berteman. Jadi ceritanya teman-teman Arsy ini, besi-besi ini tergabung atas dasar apa? Audisi. Oh, audisi. Oh, ini di audisi. Mereka bener-bener dancer. Coba deh suruh split-split koprol-koprol. Wah jago. Keren banget. Jadi audisi waktu mau bikin video klip piknik gitu. Oh. Siapa yang audisinya Bunda? Aku. Banget sih. Jadi semuanya jago ngedance gitu ya. Nanti lagi kalau udah sahabat Arsy, episode kapan lagi sahabatnya Ajriel, Ajaki. Ya nanti Cuma lu kapan-kapan pengen ya. tahu aja. Nah kalau bicara mengenai Arsy kemarin kan habis ngeluarin single terbaru ya sayang. Apa Lagunya judulnya, apa sayang? sayang? Piknik telah tiba gitu. Liburan telah tiba. Ya. Viewersnya ini Heeh. 1 juta. Tapi aku mau tanya kalian, seneng nggak jadi bagiannya Arsy? Pembagian duitnya? Ya bener, baru mau nanya. Gimana urusan Yang penting kan diberikan wadah untuk tampil. Betul, ya. hebatnya Nah, Bunda sih, Ashanti kita mau kasih ya. lihat seperti apa ya. Ini dia. kasih uang 1 juta? Bukan, itu akhirnya MV-nya, Satu video bulan klipnya. setengah, 1 bulan setengah yang nontonnya 1 juta, mereka bangga kan. Oh iyalah, sebulan setengah 1 juta mah hebat pisan. Arsy coba gimana dapat 1 juta yang nonton viewersnya tuh? Pastinya seneng lah ya. Gimana gak seneng kalau udah dapat 1 juta. Karena tadinya aku tuh udah bilang ayah lagu aku bakal nyampe juta-juta gak ya. Oh kamu ada pertanyaan gitu? Iya kayak kata ayah apa namanya doa aja yang penting. Doanya dikabulkan deh. Coba kita mau lihat dong Arsy sama teman-temannya perform piknik ya. Coba. Sayang. Let's go. Semangat Kak. Gak usah bawa mic, sini sayang, sini sayang. Cahaya, matahari, aurora, bintang, pelangi. Bulan. Ya. Bulan. Arsy. Matahari. Matahari, Tuti, Maimunah. Cahaya, si matahari. Sudah siap ya? Silakan blocking dulu kalian ya. Nih kita mau lihat nih adik-adik kecil kita berbakat. Ini dia Arsy dan juga teman-temannya dengan piknik.
Ashanti. Bunda makasih ya. Ya, terima kasih. Bunda, semoga masalahnya semua cepat urusan. selesai ya. Ya, terima kasih. Selamat Iya, sampai makasih ya. hari. Ditunggu undangannya. sayang. Arsi terima kasih. Arsi, sayang. Besti terima kasih Besti. Pokoknya buat Arsi terusin terus kayak Agnes Mo dulu waktu kecil kan sama kayak gini. Terusin. Benar ya. Pokoknya kita tunggu karya-karya Arsi berikutnya. Ya. Kita balik besok tentunya hanya di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa.